Halo Skuadra, World Cup merupakan ajang sepak bola yang paling bergengsi di seluruh dunia. Hampir dalam perhelatan kompetisi ini, kita sebagai fans selalu melihat banyak sekali momen-momen seru hingga fantastis. Tak jarang juga banyak pemain-pemain hebat yang mencetak rekor-rekor baru, mengalahkan rekor-rekor yang ada, atau bahkan membuat drama di setiap World Cup berlangsung. Ajang kompetisi terbesar yang selalu dinantikan oleh jutaan fans ini selalu memberikan euforia dan antusias yang sangat tinggi, menjadikan World Cup sebagai kompetisi yang paling banyak dinikmati dan ditonton di seluruh dunia, secara langsung atau di rumah masing-masing. Dan sejak pertama kali turnamen ini diciptakan, sudah banyak sekali para fans menyaksikan berbagai macam peristiwa menarik di dalamnya. Beberapa momen ikonik seperti momen-momen di bawah ini. Sudah siap semuanya? Let's go! Hand of God oleh Diego Maradona. Di pertandingan perempat final ketika Inggris dan Argentina dipertemukan untuk adu ketangkasan di lapangan, merupakan waktu terciptanya sebuah gol yang sangat terkenal di dalam sejarah sepak bola. Pertandingan mulai memasuki menit ke-51 di mana skor masih imbang antara kedua tim. Maradona terlihat maju berlari ke arah kiper timnas Inggris, Peter Shilton, untuk mencoba merebut bola yang melambung di udara dari tangkapan sang kiper. Tentu saja, banyak yang mengira bahwa bola akan mudah ditangkap oleh Shilton karena secara proporsi dia lebih tinggi dibandingkan Maradona serta memiliki tangan yang cukup panjang untuk menangkap bola dengan mudah. Namun, siapa sangka Maradona mampu meraih bola terlebih dahulu meskipun dengan cara yang curang. Tangan Maradona menggapai bola dan mendorongnya masuk ke dalam gawang Inggris. Uniknya, para fans Inggris dan seluruh dunia harus dikejutkan dengan keputusan wasit yang tidak menganulir gol tersebut. Sebuah handball yang disengaja tersebut akan selamanya dikenal hingga saat ini sebagai Hand of God. Gigitan Luis Suarez. Pada pertandingan final grup antara timnas Uruguay melawan Italia, bek timnas Italia, Giorgio Chiellini harus mengalami pengalaman yang unik saat itu. Pasalnya pada match tersebut, Suarez memang terlihat selalu mencari gara-gara ke kubu lawan. Awalnya, ia selalu berdempetan dengan pemain bintang Italia, Pirlo. Dan secara tidak sengaja, lengan Pirlo mengenai telinga Suarez. Tidak terima akan hal tersebut, di sekitar area penalti pada menit 40-an, Suarez menggigit bahu Giorgio Chiellini secara sengaja. Uniknya, hal ini adalah ketiga kalinya Suarez menggigit pemain lawan. Sebelumnya, ia juga pernah menggigit Otman Bakal dan Branislav Ivanovic. Dan karena kejadian itu terulang lagi pada pertandingan World Cup di tahun 2014, Luis Suarez mendapatkan larangan bermain dari FIFA selama 4 bulan dan 9 pertandingan internasional. Selain itu, Suarez juga didenda dengan biaya sebesar hampir 92.000 US dollar. Gol Zico dianulir wasit. Zico merupakan pemain yang memiliki julukan The White Pele karena ketangkasannya ketika bermain di atas lapangan. Dan pada pertandingan World Cup di tahun 1978 antara Swedia melawan Brazil, wasit pertandingan Cliff Thomas saat itu mendapat julukan baru, yakni The Book. Waktu pada babak kedua sudah hampir habis dan injury time sudah sedang berlangsung. Skor masih imbang 1-1. Lalu Zico terlihat sedang berlari membawa bola ke arah gawang timnas Swedia di penghujung waktu. Karena waktu yang sudah dirasa terlalu banyak diberikan, maka wasit Cliff Thomas meniup peluit di waktu yang bersamaan ketika Zico melesatkan bola dan mencetak gol ke gawang Ronnie Hellström. Dan karena wasit menganggap bahwa pertandingan telah usai beberapa detik sebelum gol tercipta, maka gol tersebut dianggap tidak sah olehnya. Meskipun pemain bisa mengontrol bola, pemain tidak bisa mengontrol sang wasit. Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh pemain Brazil itu, apalagi Zico saat itu selain untuk menerima keputusan dari sang pengadil lapangan. Tiga kartu kuning. Pertama dalam sejarah World Cup, Josip Šimunić mendapat 3 kartu kuning pada pertandingan grup F antara Kroasia melawan Australia. Saat itu, wasit asal Inggris, Graham Poll, harus memberikan kartu kuning kepada Josip di menit 61. Namun, ia tidak menulis nama pemain tersebut pada buku wasitnya. Kemudian, Josip Šimunić kembali mendapat kartu kuning di menit ke-90. Namun, sang wasit hanya mengeluarkan kartu kuning saja, tanpa kartu merah pada saat itu. Merasa kebingungan, Josip yang tidak mendapatkan kartu merah kembali bermain meski ia telah mendapatkan 2 kartu kuning. Uniknya,
Di menit ke-93, ia kembali mendapatkan kartu kuning lagi. Dan pada menit ini, akhirnya, sang wasit memberikan kartu merah kepada sang pemain asal Kroasia tersebut. Ternyata dari apa yang telah terjadi adalah karena sang wasit lupa ketika ia telah memberikan kartu kuning pertama kali kepada Josip. Dan karena ia tidak mencatat nama Josip pada buku wasit. Ternyata wasit juga bisa linglung ya. Tragedi Andreas Escobar. Dalam pertandingan yang menjadi harapan terakhir timnas Kolombia untuk tidak tereliminasi dari grup penyisihan harus sirna. Pasalnya dalam pertandingan Kolombia terakhir itu melawan timnas Amerika harus berujung pahit setelah Andreas Escobar secara tidak sengaja melakukan gol bunuh diri ke gawang sendiri. Membuat timnas Kolombia harus pulang dari kompetisi Piala Dunia saat itu. Beberapa hari setelah pertandingan tersebut, Escobar mengajak teman-temannya untuk pergi ke bar di Kolombia. Dan sesaat ketika ia hendak pulang dan berpisah dengan teman-temannya, ia didatangi oleh beberapa pria yang diyakini sebagai fans fanatik timnas Kolombia. Mereka mulai berdebat tentang pertandingan terakhir timnas Kolombia. Sampai pada akhirnya, salah satu fans tersebut mengeluarkan senjata api dan menembak Escobar beberapa kali dengan teriak, "Gol!" dalam setiap peluru yang ia tembakkan. Lalu Escobar meninggal 45 menit setelah kejadian di rumah sakit akibat pendarahan parah. Peristiwa tersebut diyakini karena kekecewaan fans yang telah bertaruh pada pertandingan tersebut dan harus kalah. Hampir dalam setiap Piala Dunia tercipta sebuah momen-momen mengejutkan, bahkan momen tragis. Masih banyak sekali momen-momen lainnya yang akan kita bahas dalam video selanjutnya. Maka dari itu, nantikan selalu dan pantau Giornata untuk informasi-informasi menarik yang lainnya dari dunia sepak bola. Yang terakhir, jangan lupa juga untuk follow Instagram dan akun TikTok kita di giornata.indonesia. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Last but not least, stay fit and ciao Giornata. I turn to you for a little while, hoping to catch you from